Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinantia bersama rekan saya Nabila dan Rahmadini akan mempresentasikan UAS Arsitektur Hijau kami. Next slide. Ini latar belakangnya. Kemudian selanjutnya, next slide, ada tujuan penulisan. Kemudian ada identifikasi bangunan. Bangunan kami yang kami analisa adalah Fakultas SHPPK atau yang biasa dikenal Planologi ITB. Next slide. Di slide selanjutnya ada denah dan perspektif bangunan dan tampak depan bangunan. Kemudian slide selanjutnya ada gambar-gambar ortogonal tampak utara, tampak selatan, tampak barat, tampak timur, dan potongan-potongan. Kemudian untuk analisis pertama, next slide, ada green shape. Jadi untuk green shape yang kami pakai adalah green shape existing building version 1.1, khususnya tepat guna lahan yaitu appropriate site development. Next slide. Ini terdapat poin-poin yang akan kami analisis. Yang pertama ada site manajemen polisi, tapi untuk poin ini tidak dapat dibuktikan karena tidak ditemukan dokumen untuk membuktikan poin ini. Kemudian ada motor vehicle reduction polisi. Ini terbukti karena adanya keputusan Rektor ITB yang mendukung untuk membatasi keluar masuknya kendaraan bermotor sehingga poin SDP 2 terpenuhi. Selanjutnya untuk poin ketiga adalah community accessibility. Jadi yang terbukti adalah poin SD 1 nomor 1 dan 2A karena adanya fasilitas umum yang tersebar dengan jarak maksimal 100 meter dan juga adanya tempat pemberhentian kendaraan umum pada jarak maksimal 300 meter. Kemudian untuk motor vehicle reduction ditemukan adanya parkir sepeda, tetapi tidak ditemukan adanya implementasi carpooling, feeder bus, dan diskriminasi tarif parkir seperti yang sudah disebutkan pada SD 2 nomor 1 sehingga poin ini belum terpenuhi. Untuk next slide, selanjutnya ada site landscaping, ini juga belum terpenuhi karena softscape-nya belum mencapai 30% dari luas total lahan. Kemudian untuk heat island effect, poin-poin yang disebutkan juga belum terpenuhi karena tidak ada yang mendukung poin SD 4 nomor 1A dan 2, di mana menekankan material atap atau non-atap dengan albedo lebih dari 0,3 dan tidak terdapat green roof sebesar 50% pada bangunan ini. Next slide, yaitu tentang storm water management. Ini tidak dapat dibuktikan karena tidak ditemukan dokumen bukti dan upaya untuk mendukung poin ini. Lalu kemudian untuk site management, ini terbukti karena Labtek 9 tidak menggunakan bahan-bahan meracun dan membiarkan flora dan fauna hidup di sekitarnya. Sehingga poin ini terbukti. Dan untuk poin yang terakhir adalah, next slide, itu ada building neighborhood dan poin ini terbukti khususnya pada ASD 7 nomor 1 dan ASD 7 nomor 2 karena ditemukan adanya akses pejalan kaki yang menghubungkan bangunan-bangunan dan Labtek 9A juga terdapat WC umum, fungsional, dan beberapa ruang untuk transaksi print fotokopi mahasiswa. Dan untuk slide selanjutnya, untuk simpulannya, dari poin-poin tersebut terpenuhi poin sebesar 7 dari 16 poin hanya untuk appropriate site development. Jadi Labtek 9A sudah memenuhi beberapa kriteria, walaupun masih perlu adanya upaya peningkatan agar lebih ramah lingkungan, khususnya dalam energi efisiensi dan konservasi. Poin-poin yang perlu dioptimalkan diantaranya adalah peningkatan luasan area softscape dan penambahan area parkir sepeda. Dan selanjutnya adalah analisa yang akan dilanjutkan oleh teman saya Nabila. Selanjutnya ada analisa solar pad. Jadi solar chart ini adalah pemetaan pola lintasan matahari atau sunpad di langit. Jadi setiap lokasi di bumi akan memiliki pola lintasan matahari yang spesifik berdasarkan perbedaan garis lintang. Garis-garis proyeksi dengan kelengkungan kerapatan masing-masing akan tergambar ketika lintasan diproyeksikan. Lalu beberapa informasi yang dapat diperoleh dari solar chart antara lain yang pertama, posisi matahari yang bergantung pada perubahan waktu pengamatan. Lalu yang kedua ada periode fasa tersinari matahari, yang ketiga ada sudut datang horizontal, yang keempat ada sudut datang vertikal, dan yang kelima ada periode pembayangan SPSM berdasarkan sudut bayangan. Lalu yang pertama ini ada analisa fasad utara. Untuk analisa fasad utara didapatkan VSA sebesar 40 derajat dan HSA sebesar 59 derajat. Sehingga perlu dibuat shading device secara horizontal sepanjang 1,55 kali 2,65 meter
dan shading device secara vertikal yang telah dipecah menjadi sepanjang 1,3 kali 1,3 sebanyak 6 buah. Lalu selanjutnya ada analisa pada fasa timur. Jadi pada analisa pada fasa timur didapatkan VSA sebesar 40 derajat dan HSA sebesar 10 derajat. Sehingga perlu dibuat shading device secara horizontal sepanjang 1,92 kali 2,65 meter dan shading device secara vertikal yang telah dipecah sepanjang 1,5 kali 1,6 sebanyak 11 buah. Selanjutnya ada analisa pada fasad selatan. Analisa pada fasad selatan didapatkan VSA sebesar 40 derajat dan HSA sebesar 67 derajat. Sehingga perlu dibuat shading device secara horizontal sepanjang 1,55 kali 2,65 meter dan shading device secara vertikal yang telah dipecah menjadi sepanjang 1,3 kali 1,3 sebanyak 6 buah. Selanjutnya analisa pada fasad barat. Pada analisa fasad barat didapatkan VSA sebesar 40 derajat dan HSA sebesar 10 derajat. Sehingga perlu dibuat shading device secara horizontal sepanjang 1,92 kali 2,65 meter dan shading device secara vertikal yang telah dipecah menjadi 1,5 kali 1,6 meter sebanyak 11 buah. Untuk kesimpulannya, Labtek 9A ITB sudah memiliki sun shading yang optimal berdasarkan hasil perhitungan yang tidak perlu penambahan shading device. Shading device existing memiliki panjang rata-rata 2,2 dan jika dibandingkan dengan hasil perhitungan, sudah optimal dalam melindungi fasad dari sinar matahari. Tetapi, jika diperlukan perlindungan secara vertikal, shading device vertikal bisa dipasang dengan ukuran sesuai hasil analisis yang telah dilakukan. Next. Yang merupakan analisis OTTV. OTTV merupakan kepanjangan dari Overall Thermal Transfer Value yang merupakan pengukuran panas yang masuk ke dalam bangunan melalui selubung bangunan. Next. Rumus OTTV sendiri berdasarkan SNI dibagi menjadi 3 kondisi, yaitu konduksi melalui dinding, konduksi melalui bukaan, radiasi melalui bukaan, kemudian dijumlahkan dan dikalikan dengan absorptansi radiasi matahari. Next. Untuk metode pengerjaannya, yang pertama memilih salah satu orientasi bangunan untuk dianalisis, mengisi informasi umum mengenai bangunan yang tertera di Excel, memilih dan mengisi identifikasi dinding eksterior, mengisi detail elemen sun shading horizontal jika ada. Next. Melengkapi yang sun shading vertikal, begitu juga yang double fasad, kemudian mengidentifikasi spesifikasi penetrasi eksterior berdasarkan ketiga langkah sebelumnya, mengidentifikasi fasad berdasarkan bidang-bidang dan jumlah yang serupa. Next. Setelah melengkapi data-data di atas, akan didapatkan hasil konduksi melalui dinding, konduksi melalui bukaan, dan radiasi melalui bukaan secara otomatis, kemudian mengulangi langkah 29 pada ketiga orientasi lainnya. Terakhir mendapatkan hasil akhir summary OTTV secara otomatis. Next. Ini hasil perhitungan OTTV pada orientasi selatan, memilih jenis dindingnya batu bata, kemudian sun shading-nya setelah dipetakan terdapat 7 jenis sun shading dengan perbedaan panjang di masing-masing sun shading-nya, kemudian dimasukkan kepada spesifikasi sistem penetrasi eksterior dan didapat 8 jenis. Next. Setelah itu mengidentifikasi fasad, setelah diidentifikasi ternyata fasad tampak selatannya sendiri itu bisa dihitung dengan membagi 13 bidang, kemudian disesuaikan dengan jenis penetrasi eksteriornya yang tadi. Next. Dan didapat jumlah konduksi melalui dindingnya sebesar 2.900, melalui bukaannya 2.100, dan radiasi melalui bukaannya 11.500. Ketiga hal ini tuh dilakukan di ketiga orientasi lainnya. Next, coba. Ini yang orientasi utara, next lagi. Next lagi orientasi utara, orientasi timur. Ini yang orientasi barat. Nah, ini summary OTTV-nya, sehingga didapat hasil akhir OTTV total sebesar 18,56, dan hasil ini tuh memenuhi kriteria standar SNI dan mendapat bintang 3 dengan WWR-nya 25,6%. Next. Berdasarkan hasil perhitungan tadi, berarti nilai OTTV itu dipengaruhi jenis material, dan pada Labtek 9A ini memilih material dinding batu bata dan material bukaan low coated glass.
bukaannya sendiri tersebar merata hampir di setiap ruangan miliki bukaan dan dominannya di bagian utara selatan. Jenis ukuran bukaannya sendiri dibagi menjadi 3. Selain itu juga dipengaruhi jumlah ada tidaknya sun shading bukaan. Nilai OTTV-nya sendiri seperti yang sebelumnya memenuhi standar SNI dan dapat kategori bintang 3 sehingga tidak memerlukan saran tambahan. Next. Yang terakhir ada EDGE. Lalu EDGE ini adalah sistem sertifikasi bangunan hijau yang memungkinkan tim desain dan pemilik proyek menilai cara yang paling hemat biaya untuk memasukkan opsi hemat energi dan air ke dalam rumah, hotel, rumah sakit, kantor, ruang retail, serta bangunan pendidikan. Lalu metode pengerjaannya yang pertama membuat akun Edge Building melalui websitenya yaitu edgebuilding.com. Yang kedua memilih Edge App, yang ketiga mendaftarkan akun, yang keempat mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama itu desain data. Untuk pengisian desain data diperlukan data-data sebagai berikut. Yang pertama location, kedua project details, ketiga subproject details, lalu building utility data, basic parameters, building data, building orientation, building system, key assumption for the base case, energi data, water data, dan juga material data. Lalu untuk hasil datanya, yang pertama didapatkan nilai energi saving pada bangunan itu sebesar 34,22%. Selanjutnya, nilai emisi karbon pada bangunan itu 361,75 TCO2 per tahunnya. Nilai water saving pada planologi ITB didapatkan 44,47%. Nilai embodied energy saving pada bangunan planologi ITB didapatkan 4,92%. Lalu ini merupakan tabel untuk nilai bangunan. Lalu kesimpulannya, berdasarkan penilaian EDGE, kategori energi saving sudah memenuhi dengan nilai sebesar 34,22% karena telah memiliki standar EDGE, melebihi standar EDGE sebesar 20%. Berdasarkan penilaian EDGE, kategori water saving juga sudah memenuhi dengan nilai sebesar 44,47% karena telah melebihi standar EDGE sebesar 20%. Lalu yang terakhir, kategori embedded energy saving sebesar 4,92% dan belum memenuhi standar. Lalu kesimpulannya, untuk menekan kos dapat dengan lebih meningkatkan energi saving, misalnya menekan pemakaian AC dan memaksimalkan bukaan, menghemat pemakaian lampu pada siang hari, dan lain-lain. Kategori embedded energi yang belum memenuhi dapat diganti dengan pemilihan material yang lebih sustainable dan mengurangi jejak karbon. Sekian dari kami, terima kasih.